Empat saksi kunci tewas selama penelusuran kasus Munir. Alat-alat kelengkapan atau alat-alat tindakan yang harus dimiliki, itu pun sebenarnya masih pertanyaan besar. Masa teleponnya Pak Muhdi, seorang jenderal, terus di Butibin, mantan Danjen Kopassus, dipakai oleh ajudannya, dipakai oleh supirnya untuk nelpon seseorang. Lah seseorang ini ternyata dalam call data record, itu ya kantor BIN, ya Polikarpus. Yang Polikarpus sama ajudannya Pak Muhdi, sama supirnya Pak Muhdi nggak kenal. Nggak mungkin itu. Jadi memang di dalam putusan Polikarpus, putusan Indra Setiawan, itu Majelis Hakim mengatakan bahwa keduanya tidak bekerja sendirian, melainkan bekerja untuk sebuah institusi yang memang bergerak dalam dunia operasi intelijen. Walaupun Muhdi PR itu bebas, tapi peristiwa pembunuhannya dan fakta-fakta pembunuhannya tak terbantahkan. Dia mendukung satu ketiadaan hukuman bagi aktor-aktor utama dari pembunuhan Munir yang terjadi di masa lalu. Itu kan masih ada orang-orang yang belum tersentuh. Oke. Atau kalau dulu tersentuh, tersentuhnya tanggung-tanggung misalnya. Oke. Siapa siap? Komite Solidaritas untuk Munir atau KASUM mencatat 4 kematian dalam penelusuran pembunuhan pejuang HAM Munir. Mereka yang tewas adalah saksi kunci kasus ini, diantaranya Deputi 7 Badan Intelijen Negara atau BIN Bijak Subianto. Sekjen KASUM Hairul Anam mengatakan pejabat BIN Bijak Subianto mengetahui banyak tentang percakapan Munir menjelang ia dibunuh dalam perjalanan dari Jakarta menuju Amsterdam, Belanda. Saksi kunci lainnya adalah Raymond J. Latuihamalo atau Ongen. Ongen tewas dalam kecelakaan pada tahun lalu. Ongen merupakan orang yang berada satu pesawat dengan Munir beberapa saat sebelum pejuang HAM itu tewas diracun arsenik. Ongen meninggal dengan peristiwa latar belakang yang sangat aneh. Ia naik mobil, duduk di depan, ada orang yang menyiram air tiba-tiba meninggal. Dalam kesaksian, Ongen adalah orang yang mengetahui di Changi itu. Duduk antara Polikarpus, Ongen, dan Cak Munir. Dia juga diduga tahu bagaimana racun itu ke minuman Cak Munir. Jadi paling tidak 4 orang tewas dalam sejarah pengungkapan pembunuhan Cak Munir, karena jejaknya tak ingin diketahui. Demikian kata Hairul Anam saat memberikan kesaksian di acara memutus lingkar kekerasan di Perpustakaan Nasional, Jakarta. Sekjen KASUM Hairul Anam menambahkan saksi kunci lainnya yang tewas dalam pengungkapan pembunuhan Munir adalah seorang purnawirawan BIN. Purnawirawan BIN itu dianggap mengetahui tentang ruang beserta skema perencanaan pembunuhan Munir. Menurut Hairul Anam, kematian saksi kunci ini terkait dengan pengungkapan pelaku intelektual di balik pembunuhan Munir. Saat ini kasus pembunuhan pejuang HAM Munir mandek lantaran Kejaksaan Agung belum mengajukan peninjauan kembali atas kasus yang sudah berlangsung 9 tahun. Salah seorang pelaku lapangan yaitu pilot Garuda Polikarpus Bedihari Priyanto telah divonis 2008 lalu. Sementara tersangka lain yaitu pejabat BIN Muhdi PR dibebaskan pengadilan. Para aktivis HAM menganggap penyelidikan kasus ini terhambat dan absennya pengakuan dari pemerintah mengenai masalah ini adalah bentuk ketakutan dalam menyelesaikan permasalahan HAM berat. Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty Indonesia berpendapat mandeknya janji Presiden dalam menyelesaikan kasus Munir berhubungan dengan ketidakmampuan pemerintah saat ini untuk melepaskan diri dari pengaruh pemerintah sebelumnya. Pemerintahan saat ini adalah patron dari pemerintahan di mana Munir dibunuh. Pada saat itu kematian Munir berhubungan dengan politik demokrasi di mana pemilihan umum pertama di Indonesia. Demikian ungkap dia dalam diskusi daring bertema desakan organisasi dan pemerintah dan tokoh demokrasi kepada Presiden dan DPR RI untuk mengusut aktor utama pembunuhan Munir. Kasus kematian Munir, kata dia, adalah pembunuhan politik atau political assassination yang harus segera diungkap. Munir adalah face of faceless yang selalu kritis memberikan kritik dan sampai sekarang kasusnya luntang-lantung. Lembaga kepresidenan wajib untuk menindaklanjuti apa yang telah terjadi. Demikian ujarnya. Asfinawati, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI mengatakan, kejanggalan dalam putusan Muhdi Prawiro Pranjono, mantan Deputi 5 Badan Intelijen Negara atau BIN yang diduga sebagai otak dari kasus pembunuhan Munir. Menurut dia terdapat banyak kejanggalan dalam putusan hakim dan ada upaya penghapusan jejak yang dilakukan untuk menghentikan pemeriksaan sehingga kasus berhenti di MA. Pemerintah tidak pernah secara resmi membuka atau mengungkap temuan mengenai kasus pembunuhan Munir kepada publik. Kini absennya pernyataan resmi pemerintah memicu munculnya permasalahan kadaluarsa kasus Munir.
Harus ada perhitungan ulang mengenai kadaluarsa kasus Munir. Kejaksaan memiliki hak untuk mengajukan penuntutan menurut pasal 80 KUHP soal daluarsa kasus. Demikian tutup dia.